tadi kita mendengarkan yang lagi terus semangat, mungkin sekarang giliran yang slow ya. Saya sedang santai. Majelis warga yang terhormat dan hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya terlebih dahulu untuk, walaupun tadi sudah disebutkan ya, memperkenalkan diri. Nama saya Mursid Tumbara dari Kampung Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sorang, Kabupaten Lebak yang sangat terkenal, Provinsi Banten yang sangat terkenal. Gubernurnya saudari saya, tapi jauh. Beliau bangsawan, kalau saya ada di belakang. Saya dilahirkan 36 tahun yang lalu di sebuah kampung sangat kecil sekali, yaitu Kampung Cirompang. Luasannya 600 hektar, hasil pemetaan partisipatif masyarakat Kampung Cirompang pada tahun 2008, yang 600 hektar itu 50 hektar yang masih hutan, kami sebut dengan hutan tutupan. 320 hektar hutan di zona pemanfaatan, kalau yang istilah kami lahan garapan yang klaim Taman Nasional. Tahun kami sudah menggarap membuka lahan di sana sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ratusan, karena masih kontroversi tentang tahunnya. Orang tua dahulu tidak tahu tentang tahun-tahun begitu. Ada yang menyebutkan tahun 40-an, ada yang menyebutkan tahun 20-an. Kami sudah menempati wilayah di sana. Yang jelas, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para leluhur kami sudah menempati wilayah itu, Wewengkon Cirompang namanya. Pada tahun 78, waktu itu saya baru 1 tahun. Wilayah kami wilayah adat yang 372 itu dirampas oleh buruh perhutani. Mereka mengelola di sana, kemudian memungut sebagai jenis pajak setiap tahunnya, yaitu 25%. Dengan kenyataan yang dilaksanakan di lapangan itu, kalau padi sesuai dengan pembenihan atau dengan pembibitan. Kalau benihnya 1 liter setahun, ngasih 1 liter ke perum perhutani. Dan begitu pun seterusnya. Itu terjadi sejak 1978 hingga tahun 2003. Karena pada tahun 2002 masuknya itu PA, pelestarian alam adanya, dan mereka masih bersama-sama di sana. Dan pada tahun 2003 terjadi alih fungsi dari perum perhutani ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kami tinggal di daerah Pegunungan Kendeng, tapi masuk ke wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ternyata setelah alih fungsi ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, konsepnya hampir sama. Mereka juga ikut menanam pohon-pohon kayu endemik. Mereka juga tetap memungut hasil hutan sampai saat ini, walaupun dengan cara-cara yang halus. Karena mereka tidak memungut, bahasanya tidak memungut. Kami tidak akan memungut, tapi bagi yang ikhlas katanya dikumpulkan saja di rumah ketua RT masing-masing. Seperti itu. Karena masyarakat kami yang masih awam, merasa ketakutan juga, dan ternyata hasil bumi per tahunnya itu tetap masuk ke ketua RT dan disetorkan ke petugas Taman Nasional sampai saat ini.
lebih memberikan ketakutan lagi kepada kami berdasarkan sejarah sejak masuknya perhutani hingga keluar itu belum pernah terjadi penangkapan terhadap warga. Tapi setelah Taman Nasional, yaitu pada tahun 2005, kami akan membangun tempat ibadah musola kecil 4 kali 6,5 meter. Ya, kami minta izin kepada yang kami sebut dengan petugas, minta izin untuk membangun musola, minta kayu. Walaupun kayunya di ladang kami, karena tadi mereka sudah klaim itu juga mereka mengelola di sana, maka kami mengadakan negosiasi lah. Katanya boleh, silahkan, tapi jangan terlalu banyak, karena ini untuk tempat ibadah, untuk kita juga amal kita. Katanya silahkan, tapi jangan terlalu banyak. Maka ditebanglah sejumlah 6 pohon, bukan ditebang, tapi secara acak, tidak ngumpul di sini, sana, gitu. 6 pohon sudah diangkut ke kampung, dan kami tinggal bersiap-siap untuk membangun musola. Pada suatu ketika saya sedang bersantai, datanglah petugas. Saya sudah terbiasa dengan datangnya petugas Taman Nasional, nggak aneh lah, apalagi di kampung, di perkampungan, bukan di ladang. Tapi yang membuat saya aneh, yaitu di belakangnya ada polisi. Saya bertanya-tanya, ada apa denganmu? Ternyata mereka memeriksa kayu yang milik kami, yang kami buat pembangunan musola tadi. Mereka periksa, mereka cek, jumlahnya padahal cuma berapa ya? Sekitar 60 potong saja, 60 pentrum, 60 saja, bukan 60 batang kali, 60 saja. Itu direndamkan di kolam dengan tujuan tidak terkena rayap lah, kutu, tidak terkena rayap, direndam. Tapi ternyata mereka angkat, dirampas, diangkat, kemudian itu kan kayunya memang mahoni. Ternyata di sana kan ada apa namanya ya, milik warga Sengon sama Afrika juga ikut diangkat. Semua kayu yang ada di sana diangkat, mereka tidak memilah-milah mana kayu yang mahoni, mana yang bukan. Pokoknya bangsa kayu yang ada di sana diangkat semua, dijadikan barang bukti untuk mereka untuk memperkuat bukti sebesar-besarnya mungkin. Ya, saya pikir begitu. Singkatnya cerita, dibawalah nih si tokohnya, namanya Wotopon, ketua kesepuhan di Lompang sana, yaitu beliau pemangku adat, dan satu lagi panitia pembangunannya, namanya Mugro, Pak Desanya, dibawa oleh polisi ke bawah, karena saya tempatnya di pasir di atas, dibawa ke bawah. Saya ikut mendampingi. Ketika sore hari pukul jam 4 waktu itu, saya pulang ke rumah. Saya pulang, saya ditanya oleh Amusunia, istrinya oleh Bapak. Kemana Oloksia? Katanya. Dia ngomong gitu. Oloksia kemana? Artinya, kakekmu kemana? Suaminya maksudnya. Sudah dibawa polisi, saya bilang, Pak, kamu. Beliau nangis, histeris, menjerit sekali. Tolong kakekmu, katanya. Tolonglah kakekmu. Dia sudah tua, dia tidak bersalah, kenapa dibawa dengan polisi? Kalau kalian tidak mau menolong, saya sendiri yang akan berangkat ke sana, katanya. Akhirnya kami melakukan
terus konfirmasi ke sana ke sini, dan akhirnya kami di sana ada seorang tokoh juga, tokoh adat, pagar itu salah satu kabinet dari Kesepuhan, dari lembaga Kesepuhan, namanya Sarinun. Dia kesana kesini, akhirnya alhamdulillah setelah 2 hari 2 malam Molotov dan Mugro, Bapak Mugro ditahan di Kapolsek Subang, dikeluarkan. Itu yang terjadi pada tahun 2005. Ketika itu saya pun sebenarnya belum lama di kampung, karena saya dulu merantau di Bekasi. Nah, mengenai kejadian-kejadian seperti itu, karena kami merasa orang kampung tidak tahu hukum, maka kami meminta bantuan pada LSM untuk mendampingi kami supaya bagaimana kami baiknya cara mengelola sumber daya alam. Maka kami bertemulah dengan Rimba Muda Indonesia Bogor atau Sejahtera ini, mungkin pendirinya salah satunya di sini mungkin ada Mbak Nia Siskawati, Mbakku yang telah menolong kami. Dan pada tahun 2008 kami melakukan pemetaan partisipatif, dan alhamdulillah selesai dalam waktu 1 minggu penelusuran ke ini, karena luasannya juga cuma 600 hektar persegi saja. Dan singkat cerita, setelah selesai kami bawa ke seksi Cipanas, Taman Nasional. Waktu itu saya didampingi oleh Teh Nia Ramdaniati, pengurus harian dari RMI Bogor, bersama Mas Imam Hanafi dari JKPT. Saya tunjukkan petanya. Pak, kami mengundang Bapak untuk pengesahan peta desa kami. Ini petanya untuk penandatanganan. Itu ketua seksi, di kepala seksinya untuk tanya pada saya, bagaimana kamu bisa membuat peta ini? Siapa yang bikin? Saya yang bikin, Pak, bersama masyarakat. Bagaimana caranya Anda menentukan batasnya ini? Kami telusuri, Pak, kami jelajahi. Apa yang alat yang Anda gunakan? Saya diprogram dengan berbagai macam pertanyaan. Saya jawab GPS 12 XL, Pak, dengan 2 GPS yang kami operasikan. Apakah Anda berani untuk dibuktikan? Dia bertanya begitu lagi. Kapan? Saya malah bertanya, bukannya jawab, malah bertanya setelah saya begitu. Kapan kita akan terjun ke lapangan, Pak? Besok atau sekarang? Beliau lihat. Dan beliau siap untuk penandatanganan peta Ciloma. Singkat cerita, terjadilah hari penandatanganan itu. Saya lupa tanggalnya, tapi tahun 2008 waktu itu. Ternyata dia tidak datang, hanya datang staf-stafnya saja. Dan stafnya tidak bersedia untuk menandatangani karena tidak ada mandat dari kepala seksi sampai saat ini. Dan kebenaran Anda semakin bertambah ketika tahun 2003 ada SK Kemendut nomor 175/KPTS Strip 2 Romawi /2003 tentang perluasan Taman Nasional dan perubahan zonasi dari zona penempatan ke konservasi, sehingga Cilempang bukan hanya ladang, sehingga perkampungan pun termasuk dalam perluasan Taman Nasional.
Nasional Gunung Limun Salak. Bahkan masjid yang ada di tengah kampung itu di dalam peta Taman Nasional itu termasuk di dalam kawasan. Padahal menurut pemetaan yang kami lakukan berdasarkan patok yang dibuat oleh Perum Perhutani, jarak dari masjid ke perbatasan Taman Nasional itu lebih dari 1 kilo. Tapi di peta yang milik Taman Nasional itu ada di dalam kawasan. Ini kontroversi sekali. Nah, dan itu kami terus berjuang bersama RMI, bersama JKPP, bersama Huma, bersama Epistema Institute juga. Dan sebulan yang lalu saya ada workshop tentang pengakuan masyarakat adat di Marino bersama Bang Martin, mungkin masih ada di sini. Ya, Bang Martin, dan agenda dari sana, dan kita punya agenda 2. Pertama SK untuk kesepuhan, yang kedua Perda adat untuk Sabaki, Satuan Adat Banten Kidul, yaitu sejumlah 62 pemangku adat. Kami terus dorong untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perda adat, supaya dengan harapan kami setelah ada putusan MK 35 tentang hutan negara yang berada di wilayah adat menjadi hutan hak, segera terwujud dan segera terrealisasi. Terima kasih apabila waktu terlalu panjang, dan mohon maaf. Terima kasih saya kepada rekan-rekan pendamping, sekali lagi kepada Mbak Mia Sisawati yang telah memperjuangkan kami, pada Mas Agung dari rumah, dan juga Bang Martin, terima kasih. Dan semuanya majelis warga, terima kasih telah mendengarkan perkataan saya. Apa yang saya katakan itu benar menurut saya, dan saya yakin itu suatu kebenaran. Pak Mursid, terima kasih banyak. Kami persilahkan Pak Eda mau dulu. Terima kasih Pak Mursid, sangat luar biasa ceritanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman LSM yang telah gigih membantu teman-teman di bapak-bapak yang ada di Lebak. Yang pertama yang saya ingin tanyakan Pak, sejak beralihnya dari perhutani menjadi Taman Nasional ditetapkan pada tahun berapa? 2005 ya? 2003. Apa saja bentuk-bentuk ya yang dilakukan oleh aparat keamanan ya di sana, baik polisi hutan, aparat balai Taman Nasional, atau apa saja yang menjaga pelestarian Taman Nasional. Bentuk-bentuk yang dilakukan oleh masyarakat itu satu ya. Agar ini. Yang kedua tadi mungkin perlu ada penjelasan ya. Apakah penetapan kawasan Taman Nasional itu pernah tidak dibicarakan dengan setelah tahun 2003 dikelola oleh Perhutani dan kemudian menjadi Taman Nasional? Apakah pernah ada pembicaraan dengan warga dengan bahasa, biasanya bahasa pemerintah itu ini untuk keberlanjutan ya, lingkungan hidup, ini konservasi macam-macam. Apakah ada? Ini juga sama dengan ada menjaga keutuhan lingkungan. Apakah ada yang disampaikan? Yang pertama tadi ya, itu alih fungsinya pada tahun 2003. Walaupun sebenarnya pada tahun 2002 sudah masuk, tapi mereka bersama-sama Perum dengan Perhutanan, dan tahun 2003 itu alih fungsi, artinya Perum Perhutani tidak ada di sana. Terus yang mereka lakukan di sana dengan alih-alih melakukan konservasi termacam lah, mereka membuat program yaitu penanaman
mereka menanam tanaman endemik, yaitu program tahun 2011 dan 2013. Sekarang bibitnya itu sudah dipersiapkan untuk tanam di sana. Itu yang ditanam itu di lahan yang digarap warga, yang 322 hektar tersebut. Yang 322 hektar yang digarap oleh 300 orang petani penggarap. Itu yang mereka lakukan dengan alasan konservasi lah, dengan alasan penghijauan segala macam. Padahal lahan sudah hijau dengan pohon sengon, dengan rambutan, dengan Afrika segala macam-macam. Padahal ya, cuma mereka alasannya seperti itu. Terus tadi yang ketiga, apa yang dilakukan untuk itu ya? Mungkin pertanyaannya itu dulu kan, yaitu masih penanaman paling, semacam penanaman mereka yang yang mereka lakukan untuk menjaga lahan tersebut, untuk mempertahankan hutan konservasi, yaitu hanya dengan penanaman. Kalau penebangan, saya pikir itu omong kosong. Karena sebenarnya saya tidak mau cerita ini karena tetangga desa, bukan desa kami, tapi saya tahu. Kenapa digosok? Karena di tetangga desa kami itu ada illegal logging. Illegal logging pengusaha motor orangan, yaitu ditebang. Dan ketika akan melakukan operasi di Taman Nasional, mereka semua tahu, bosnya tahu, hari Rabu jangan nebang karena Taman Nasional akan operasi. Dari mana mereka tahu? Nah, jadi alasan menjaga segala macam menurut saya omong kosong. Nyatanya sekarang di kawasan Cinakem, yaitu di atas dari kampung saya, itu kayu habis ditebang oleh pengusaha ilegal, yaitu yang sampai saat ini tidak ditangkap karena setiap akan operasi itu selalu bocor. Pernah juga ditangkap, tapi setelah hutan itu habis. Pernah ditangkap, tapi tukang tikulnya yang ditangkap, sehingga ponis penjara 5 tahun sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah keluar, tapi tetap ada tahanan luar yang pulang harus lapor ke Serang provinsi. Pak Mursyid, apakah Pak Mursyid merasa menjadi warga negara Indonesia? Saya tanya begitu. Ya. Saya jelaskan dulu. Latar belakang pertanyaan saya. Saya tidak merasa bahwa perhutani Taman Nasional memperlakukan warga yang ada di dalam wilayah yang mereka kelola itu di Cirompang itu adalah warga negara Indonesia. Perhutani dengan dia memasukkan wilayah itu sebagai wilayah kelolanya, berarti tanah Bapak dianggap sebagai tanah negara. Walaupun 600 hektar ini sudah merupakan tempat lahirnya Pak Mursyid, anak-anak Pak Mursyid, ayah ibu Pak Mursyid, tetangga-tetangganya, nenek kakeknya, dan seterusnya. Karena itu mereka menganggap Pak Mursyid itu dan orang-orang di 600 hektar itu sebagai yang harus dikenakan tarikan. Apa namanya tarikan itu? Pungutan-pungutan itu.
Dan perhutani selalu melakukan itu di mana-mana tempat dia menemukan ada orang, ada tanah garapan rakyat, ada kebun rakyat, ada sawah rakyat di dalam kawasan yang dia kuasai. Dia selalu menarik karena dia anggap itu adalah tanah negara dan orangnya itu dianggap menggunakan tanah negara. Yang dalam hal ini tanah negara itu dikelola oleh perhutani. Dan perhutani juga memperlakukan orang-orang yang itu di bawah kendalinya. Jadi apabila kelakuan orang-orang itu mengambil pohon umpamanya, itu dia akan membuat tindakan-tindakan seperti diperlakukan seperti kriminal. Satu. Ketika perhutani tahun 2003 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tidak lagi berkuasa di wilayah itu karena dialihkan kepada Taman Nasional Gunung Kalimun Salak, Bapak juga nggak dianggap sebagai warga negara oleh Menteri Kehutanan itu karena nggak ditanya itu, ini wilayah kepemilikanmu mau dialihkan ke Taman Nasional ya, nggak ada pertanyaan itu toh. Sebaliknya justru yang terjadi adalah Bapak membangun masjid dan teman-teman dan aksi dan untuk membangun masjid harus minta izin Bapak itu. Begitu ditebang, Bapak diperlakukan sebagai orang-orang menebang itu diperlakukan sebagai kriminal di atas tanahnya sendiri. Jadi saya nggak merasa bahwa sebenarnya Menteri Kehutanan ketika membuat tanda tangan mengalihkan kawasan perhutani ini ke dalam Taman Nasional, termasuk wilayah Bapak, itu diperlakukan Bapak sebagai atau komunitas adat Cirompang itu sebagai warga negara. Enggak. Pertanyaannya tadi, apakah Bapak masih merasa sebagai warga negara ketika komunitas Cirompang ini tidak diperlakukan sebagai warga negara? Yang warga negara itu artinya punya seseorang tidak akan punya hak atas tanah, seseorang tidak akan punya hak atas untuk kayu, pohonnya, kalau dia tidak dianggap sebagai warga negara. Jadi warga negara itu adalah ibu dari segala macam hak. Jadi kalau keberadaan masyarakat ini tidak dianggap sebagai warga negara, maka dia boleh diperlakukan sebagai kriminal. Boleh dikontrol, dikendalikan dengan meminta pajak-pajak ataupun pungutan ataupun dipekerjakan secara paksa. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kalau pemerintah sendiri tidak memperlakukan masyarakat Cirompang sebagai warga negara, nah sekarang orang Cirompang termasuk Bapak masih merasa menjadi warga negara atau enggak? Pertanyaan yang saya tidak menyangka kelihatan. Tapi yang jelas saya dan teman-teman di Cirompang dan juga para kesepuhan dan kepala desa, kami akan tetap merasa sebagai bangsa Indonesia dan dalam tanda kutip kami belum merdeka, kami akan terus berjuangkan supaya kami merdeka. Ini yang mengucapkan karena dahulu kami para orang tua kami dahulu ikut juga memerdekakan negara Indonesia. Jadi kami berhak atas tanah, kami berhak atas lahan, dan ini yang kami perjuangkan. Nah ini yang saya ingin untuk mengeluarkan perda adat di Satuan Adat Banten Kidul. Ya Pak, yang Bapak singgung tadi perda adat di Malinau itu kebetulan saya dulu ikut membantu untuk merumuskan, dan ide Bapak untuk membuat itu saya kira bagus karena dengan apa yang terjadi di Malinau sekarang kita sedang membantu juga untuk membuat perda tentang perlindungan hak atas tanah, perlindungan lahan-lahan adat. Kalau yang tadi kan baru perlindungan terhadap masyarakat adat, ada banyak hal. Saya kira itu inisiatif Bapak itu sangat bagus dan kita dukung. Yang kedua, karena yang Bapak perjuangkan ini kan hak atas lahan hutan yang nenek moyang dari dulu.
Dan saya kira yang pilihan Bapak bekerja sama dengan banyak orang, terutama LSM tadi, saya itu sangat bagus. Oleh karena apa? Yang kita hadapi ini bukan cuma sosok manusia, tapi pikirannya dengan menggunakan negara. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus bekerjasama. Keterbukaan Bapak bekerja sama dengan banyak pihak, menurut saya itu bisa menjadi penentu suksesnya Bapak beraksi. Yang ketiga, saya sebenarnya sangat curiga tadi tentang illegal logging itu, tapi Bapak sudah ungkap. Karena kita dulu juga pernah dengan Pak Edam ini coba memantau di sana itu. Nah, cuma pertanyaan saya, illegal logging itu sebenarnya ada juga di desa Bapak itu. Cuma kan bukan dari Bapak, kelompok lain. Nah, ungkapkan aja itu Pak. Jangan ditutup-tutupi bahwa di desa yang Bapak sekarang sedang kerjakan ambil kayu itu, ditangkap itu, ada juga perusahaan lain atau oknum lain yang melakukan. Nah, itu Bapak ungkapkan aja. Terima kasih. Berkaitan dengan dulu ya, saya menyebutkan di tetangga kami karena kawasannya ya, kawasannya itu di luar batas dari desa kami. Walaupun orang desa kami juga termasuk pengusahanya, pengusaha di sana, gitu. Seperti itu. Jadi yang saya maksudkan di luar desa kami itu wilayah yang di apa namanya ya, yang ditebangnya ya, wilayah yang itu terkait dengan perda. Kami melakukan itu karena berdasarkan fakta hutan yang dijaga oleh negara dengan hutan yang dijaga oleh adat itu lebih aman yang dijaga oleh adat. Di Lebak sudah ada perda Baduy dan wilayah Baduy menjaga hutan di Baduy. Jangankan ada penebangan, membawa satu ranting pun dilarang oleh masyarakat Baduy. Dan nyatanya apa? Faktanya yang dijaga oleh Taman Nasional oleh negara sekarang sudah tidak ada hutan. Itu di dekat desa kami. Makanya kami bekerja keras untuk bagaimana caranya hak adat, wilayah adat menjadi keluarnya perda adat tersebut. Pak Mursyid, ini Pak Mursyid mengingatkan saya tahun 97 tentang perampasan masyarakat adat Tua Mesa. Saya mendampingi mereka ketika ada plang-plang begitu dipasang, dibilang Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini milik negara. Itu persis sekali yang terjadi di Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih yang dikapling oleh negara tanpa berkonsultasi atau berdiskusi dengan rakyat, kemudian mereka mengambil dan menentukan itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing tanpa berkonsultasi, tanpa melihat kearifan lokal dan seterusnya. Yang kemudian mereka bagi juga seenaknya, ada zona inti, ada zona pemanfaatan, dan zona-zona yang lain. Nah, dan itu kemudian sama persis kita lawan. Dan saya mau memberikan apresiasi saya, Pak Mursyid berjuang terus, wah. Baik, Pak Mursyid dan Pak Sudin, perkenankan kami menyampaikan penghormatan atas kesaksian Bapak yang luar biasa, memberi kami inspirasi. Terima kasih dan kami mempersilahkan Bapak.